Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nori Dwi Prastia. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang tahun 2025. Hari ini saya akan membahas tentang apa yang sudah kita pelajari pada kegiatan asinkronisasi untuk hari ini. Di mana kami hari ini membahas tentang pengelolaan konflik kepentingan. Apa sih pengelolaan konflik kepentingan itu? Jadi sederhananya, itu adalah sebuah situasi di mana seorang ASN punya kepentingan pribadi yang bisa mempengaruhi objektivitasnya saat menjalankan tugas profesionalnya. Nah, kepentingan pribadi itu ada berbagai macam. Bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama, konflik finansial, di mana konflik ini berhubungan dengan uang atau aset. Misalnya, seorang ASN mempunyai saham di sebuah perusahaan. Terus, ASN tersebut harus memutuskan kebijakan yang menguntungkan perusahaan itu. Atau ada juga kepentingan non-finansial yang berhubungan dengan keluarga, teman, atau jabatan. Contohnya, kita harus menyeleksi seorang pegawai, tapi salah satu pelamarnya adalah keponakan kita, sehingga netralitas kita menjadi terganggu. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat kita sebagai ASN menjadi tidak objektif dan merugikan publik. Terus, bagaimana cara untuk mengelola konflik kepentingan ini? Berdasarkan materi yang sudah saya terima tadi, ada beberapa tahap untuk mengelola konflik kepentingan. Di antaranya adalah identifikasi, di mana langkah pertama ini bertujuan untuk mengenali potensi konfliknya sejak awal. Jadi kita harus jujur dengan diri sendiri dan ada nggak sih kepentingan pribadi yang bisa mengganggu profesionalitas kita dalam bekerja. Kemudian setelahnya ada pencegahan. Setelah tahu apa yang menjadi sebab konflik kepentingan, kita harus mengambil langkah proaktif untuk menghindarinya. Misalnya kita melaporkan potensi konflik kepentingan itu kepada atasan atau menjauhkan diri dari proses pengambilan keputusan yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada mekanisme pengawasan yang efektif. Jadi kita juga harus ikut membangun mekanisme pengawasan yang efektif untuk memantau potensi konflik ini. Pengelolaan kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti tidak menerima hadiah dari pihak yang berurusan dengan pekerjaan kita atau tidak menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Tujuannya cuma satu, agar kita bisa menjadi ASN yang profesional, berintegritas, dan mengambil keputusan demi kepentingan publik, bukan berdasarkan golongan atau kepentingan diri sendiri. Nah, mungkin itu beberapa hal yang telah saya pelajari pada pembelajaran hari ini. Sekian dari saya, terima kasih. Dadah.